Dulu nih ya, kecerdasan itu seringkali diukur cuma dari satu hal, IQ atau intelligence quotient. Angkanya tinggi, berarti pinter. Angkanya rendah, ya gitu deh. Tapi ternyata pandangan kayak gitu tuh udah ketinggalan zaman, guys. Ada seorang profesor dari Harvard, namanya Howard Gardner, yang ngenalin teori keren banget, namanya teori kecerdasan ganda. Profesor Gardner bilang, kecerdasan itu bukan cuma satu jenis, tapi ada banyak. Dan yang lebih keren lagi, setiap orang punya kombinasi kecerdasan yang unik. Gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua sama-sama penting dan berharga. Penasaran ada tipe kecerdasan apa aja? Yuk kita bahas satu persatu. Simpelnya gini, yang pertama ada kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan ini tuh tentang kemampuan kita buat ngebayangin ruang dan bentuk dalam pikiran. Orang yang kuat di kecerdasan ini biasanya jago banget visualisasi, gampang baca peta, seneng main puzzle atau Lego, dan punya imajinasi yang kaya. Profesi yang cocok ada banyak. Arsitek, desainer grafis, pilot, fotografer, semuanya butuh banget kecerdasan visual spasial ini. Lanjut ke tipe kecerdasan berikutnya, linguistik verbal. Ini dia kecerdasannya para ahli kata-kata. Orang dengan kecerdasan linguistik verbal yang tinggi biasanya suka banget baca buku, nulis cerita, debat, atau sekadar ngobrol dan nyeritain sesuatu. Mereka punya kemampuan yang luar biasa dalam merangkai kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Contoh profesinya, penulis, jurnalis, pengacara, guru bahasa, dan banyak lagi. Nah, kalau yang ini pasti udah familiar, logis matematika. Kecerdasan ini erat banget kaitannya sama angka, logika, dan problem solving. Orang yang cerdas secara logis matematis biasanya suka mikir sistematis, analitis, dan jago banget nyelesain masalah yang kompleks. Profesi impian mereka, ilmuwan, matematikawan, programmer, akuntan, dan profesi lain yang butuh ketelitian dan logika kuat. Sekarang, kita gerak ke kinestetik jasmani. Kecerdasan ini gak ada hubungannya sama otak doang, tapi justru sama tubuh kita. Orang yang kinestetik belajar paling efektif lewat gerakan dan pengalaman fisik. Mereka jago olahraga, nari, acting, atau bikin kerajinan tangan. Profesi yang cocok, atlet profesional penari balet, aktor, dokter bedah, dan semua pekerjaan yang butuh koordinasi tubuh yang hebat. Siapa di sini yang suka banget sama musik? Nah, berarti kalian punya kecerdasan musikal. Kecerdasan ini tentang kepekaan kita terhadap nada, ritme, melodi, dan harmoni. Orang yang musikal gampang banget inget melodi, punya sense of rhythm yang kuat, dan bisa jadi pemain musik atau penyanyi yang handal. Profesi yang jelas, musisi, penyanyi, komposer, guru musik, dan semua yang berhubungan dengan dunia suara. Selanjutnya, ada kecerdasan interpersonal. Ini adalah kecerdasan sosial, kemampuan kita buat memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Orang yang interpersonal biasanya punya empati yang tinggi, mudah bergaul, jago memimpin, dan jadi mediator yang baik. Profesi yang cocok banget, guru, psikolog, konselor, salesperson, dan semua pekerjaan yang butuh kemampuan komunikasi dan membangun hubungan yang kuat. Jangan lupa juga sama kecerdasan intrapersonal. Kalau interpersonal tadi tentang orang lain, intrapersonal ini justru tentang diri sendiri. Kecerdasan ini adalah kemampuan kita buat memahami diri sendiri, emosi, motivasi, dan nilai-nilai pribadi. Orang yang intrapersonal biasanya reflektif, mandiri, punya kesadaran diri yang tinggi, dan bijaksana. Profesi yang mungkin cocok, filsuf, penulis buku pengembangan diri, konselor spiritual, dan pekerjaan yang butuh introspeksi mendalam. Terakhir, tapi nggak kalah penting, ada kecerdasan naturalis. Ini adalah kecerdasan buat mengenali dan memahami alam sekitar kita. Orang yang naturalis punya kepekaan tinggi terhadap lingkungan, suka sama hewan dan tumbuhan, dan tertarik sama fenomena alam. Profesi yang pas, biolog, ahli lingkungan, petani, dokter hewan, dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan alam dan lingkungan. Gimana? Udah mulai kebayang kan? Ternyata kecerdasan itu luas banget ya. Intinya, setiap orang itu unik dan punya potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Gak ada yang lebih unggul, semua tipe kecerdasan sama-sama berharga. Yang penting, kita kenali kekuatan kita di mana, dan kembangkan potensi itu sebaik mungkin. Nah, sekarang giliran kalian nih. Coba deh refleksikan. Dari 8 tipe kecerdasan tadi, kamu lebih condong ke tipe yang mana? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu, kita bisa saling berbagi dan belajar bareng. Jangan lupa juga buat like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Simple Aja, biar nggak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.